Tuhan, aku lapar. Tuhan, selamatkan aku. Menurut Anda, hewan mana yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hewan pemburu atau yang diburu? Hewan pemangsa atau yang dimangsa? Hakikat dari doa adalah permohonan, sahadah, manifestasi dari lemahnya seorang hamba. Adapun kabul atau tidaknya, semua bergantung pada harmonisasi dengan sunatullah, ketentuan yang sudah ditetapkan jauh sebelum makhluk tersebut diciptakan. Lebih mudahnya, tentang pemahaman sunatullah dan takdir, mari simak penjelasannya. Pengertian dari takdir adalah ukuran. Segala sesuatu telah diciptakan dengan kadarnya masing-masing, ukurannya masing-masing. Di antara dua makhluk Allah yang bisa kita ambil pelajaran adalah pemangsa dan yang dimangsa, yaitu citah dan gazel. Selalu ada dua sisi, keunggulan dan batasan. Kecepatan adalah anugerah yang dimiliki oleh citah, sekaligus kutukan, sebab memiliki kemampuan memacu kecepatan hingga 70 mil per jam menjadikan citah hewan tercepat di dunia. Namun, berlari cepat dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan meningkatnya suhu dan membuat tubuh terbakar, terutama sekali otak. Hal ini menjadikan kecepatan citah memiliki batas waktu yang menjadikan kekurangannya. Jika dipaksakan terus memacu kecepatannya saat suhu mulai naik melebihi batasan toleransi, maka dipastikan otak citah akan meledak akibat terlalu panas. Itulah takdir dari citah atau batasan ukuran yang dimiliki citah. Adapun gazel memiliki mekanisme pada sinusnya, semacam cairan yang akan mendinginkan suhu tubuhnya. Saat suhu tubuh gazel naik akibat memacu kecepatan, panas suhu tubuh akan segera dinetralkan dengan cairan tersebut sebelum mencapai otak, sehingga otak gazel tetap hangat dan aman dari bahaya overheat. Sementara citah harus menghentikan aktivitasnya saat suhu tubuhnya mencapai 105 derajat Celcius. Adapun gazel mampu bertahan dengan suhu 105 derajat Celcius hingga 109 derajat Celcius dengan kemampuan menetralkan suhu tubuhnya. Hal ini menjadi satu keunggulan dari gazel yang membuat gazel bisa bertahan lebih lama memacu kecepatannya tanpa takut tubuh, terutama otaknya, terbakar. Lain halnya dengan citah. Satu-satunya cara citah untuk memenangkan pertarungan adalah dengan memacu kecepatan di atas gazel. Dengan kata lain, memacu suhu tubuhnya. Sehingga pembeda serta penentu siapa yang berhasil memenangkan pertarungan di antara mereka hanyalah 17 detik. Jika gazel mampu menghindar selama 17 detik, maka dipastikan selamat, karena 5 detik berikutnya akan menewaskan citah. Hal ini menjadikan keduanya harus berjuang. Citah harus tepat sasaran, bak sniper yang hanya memiliki satu peluru dalam setiap kesempatan. Citah harus memilih gazel yang terdekat dengan posisinya sehingga mampu memangkas waktu di bawah 17 detik untuk menjamin keberhasilannya memangsa gazel. Tak jarang citah harus mengendap-endap mendekati gazel supaya gazel tidak menyadari keberadaannya.
Adapun Gazel harus senantiasa waspada menjaga jarak dari Cheetah agar memiliki waktu di atas 17 detik sehingga bisa memastikan diri selamat dari keganasan Cheetah. Cheetah harus senantiasa mengatur strategi yang tepat untuk memangsa Gazel, mendekati Gazel sedekat mungkin tanpa disadari keberadaannya oleh Gazel. Demikian halnya dengan Gazel, harus senantiasa waspada dan tidak boleh lalai. Lalai sedikit berarti maut, nyawa taruhannya. Disinilah hakikat doa. Doa akan menjadi zikir atau pengingat, sehingga tidak lalai dari tujuan, tidak lalai dari berproses menuju manifestasi, terus afirmasi hingga tujuan tercapai atau doa terkabul. Terkabulnya doa ketika kita berupaya mewujudkannya, bukan ketika kita duduk diam, tidak bergerak dan tidak berikhtiar. Kehidupan binatang bisa menjadi pelajaran. Manusia harus tahu ukurannya, takdirnya, harus tahu posisinya, sadar kelebihan dan kekurangannya, potensi dan batasannya. Namun dimanapun posisinya, apakah posisi sebagai pemangsa atau yang dimangsa, tetap harus berupaya berlari sekuat tenaga dan mengatur strategi yang tepat atau totalitas ikhtiar agar bisa tetap menjalani kehidupan dalam kondisi berbahagia, karena tujuan hidup adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah doa sapu jagat yang senantiasa kita ucapkan, kita mintakan. Hukum universal berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu, tanpa kecuali, sebagaimana hukum gravitasi berlaku bagi siapapun, mau penjahat ataupun kiai. Hukum tersebut tidak ada kaitannya dengan atribut. Jika nekat terjun dari lantai 9, maka tetap akan rusak jasadnya, bahkan bisa menjemput maut. Ingat, kejahatan yang terorganisir dengan baik mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik. Kemampuan untuk mengukur, merencanakan, berikhtiar semaksimal mungkin akan merubah keadaan. Boleh jadi yang tadinya posisi dimangsa justru bisa berbahaya bagi pemangsanya. Semua tidak akan bisa lepas dari hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Namun ada hal unik pada diri manusia. Manusia adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman jasad. Ada bentuk ikhtiar lain selain ikhtiar jasad, selain hukum kausalitas atau sebab akibat, yaitu ikhtiar spiritual. Penasaran bagaimana cara ikhtiar spiritual? Ikuti kajian online spesial Ramadan, bagaimana menggunakan kekuatan spiritual secara efektif ketika upaya kausalitas buntu. Kajian diadakan pada tanggal 23 April 2022, 24 April 2022, 25 April 2022, setiap jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Yang tidak bisa mengikuti secara langsung, tenang, kami siapkan recordnya. Materi kami berikan berupa file PDF dan audio voice. Kajian dilakukan melalui media Telegram atau jika memungkinkan Google Classroom. Insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat spiritual, bagaimana harmonisasi antara doa dan ikhtiar, menyiasati ketentuan takdir dan kaitannya dengan upaya manusia. Biaya pendaftaran untuk bisa mengikuti kajian, silakan melakukan transfer seikhlasnya. Hubungi WhatsApp atau Telegram di nomor 0857 8896 5376 untuk informasi selanjutnya, atau
Anda bisa mengikuti kajian tersebut secara gratis dengan membeli buku di Isen Project. Buku setebal 249 halaman ini tersedia dalam bentuk e-book dengan harga Rp75.000. Apa manfaat yang akan didapat setelah membaca buku di Isen Project atau Rahasia Manifestasi? Siapapun Anda, tanpa kecuali akan mendapatkan pemahaman hakikat dari semua rahasia kehidupan dan memiliki pedoman untuk manifestasi. Manifestasi adalah pembuktian, perwujudan apa yang pada mulanya abstrak menjadi nyata. Manifestasi adalah sahadah, pembuktian dalam tahapan, ucapan, perbuatan, dan karya nyata. Ketika Anda menginginkan sebuah rumah yang megah, maka keinginan itu bersifat abstrak. Ketika kemudian Anda mewujudkan rumah tersebut persis sesuai dengan gambaran mental dan rancangan arsitektur, atau membangunnya dengan bantuan tenaga ahli bangunan dan arsitek, itulah manifestasi. Demikian pula dalam kehidupan beragama. Tidak cukup mengatakan bahwa Allah itu ada. Anda perlu bersaksi, pembuktian dalam ucapan, bersaksi dalam perbuatan, dan bersaksi dalam setiap perwujudan benda-benda fisikal dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda tidak mungkin langsung mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu penyampai risalah. Disinilah Anda perlu bersahadah pula bahwa Muhammad adalah sang penyampai pesan-pesan dan aturan dari Tuhan. Sistem Tuhan, dinullah, din Allah, sistem Allah yang akan menjadi blueprint dalam menjalankan kehidupan. Bukan hanya rahasia manifestasi, Anda akan dibawa ke alam lain, dan definisi-definisi dari persepsi sudut pandang yang boleh jadi Anda tidak menyadarinya sebelum membaca buku ini. Alasan diciptakannya manusia, arti hidup, takdir, dan ketentuan kodo dan kodar tentang hukum universal atau sunatullah, jin, iblis, malaikat, dan kaitannya dengan kehidupan manusia, tentang sistem moneter, penipuan uang kertas, sihir, dinar dan dirham, hingga ke rahasia ruh. Semua dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami dan dijamin tidak mengernyitkan dahi karena semua ditulis dengan gaya bercerita. Segera lakukan pemesanan buku di Isen Project Rahasia Manifestasi. Hubungi WhatsApp atau Telegram di nomor 0857 8896 5376 untuk informasi selanjutnya.